Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Berbicara tentang budaya, di Provinsi Bengkulu banyak sekali budaya-budaya yang selalu dilestarikan, dan salah satunya itu Sarafal Anam. Dengan tema kita yaitu Sarafal Anam di era milenial. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir, Muhammad Nikman Nasir. Halo Bang Nikman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Nikman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya gitu ya. Terima kasih sudah datang ke studio kita juga untuk memberikan pengalamannya, mungkin ceritanya juga, dan membagikan nih bagaimana mungkin Sarafal Anam di kalangan masyarakat sekarang juga. Tapi sebelum ke Sarafal Anamnya Bang Nikman, aku pengen tahu aslinya dari mana Bang Nikman? Kalau asli saya Bengkulu ya, Bengkulu khususnya tepatnya di Suku Lembak. Saya aslinya Suku Lembak. Asli Bengkulu lah ya. Ya. Putra Bengkulu asli. Yang aktivitas sekarang apa aja? Aktivitas sekarang saya sebagai tenaga pengajar di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Oh iya, berarti mengajar juga. Pengajar juga. Dan selaku pembina juga nih ya? Pembina juga, kemudian aktif di kegiatan kebudayaan khususnya Sarafal Anam. Sarafal Anam sendiri gitu. Oke, nah pengen tahu nih Bang, kalau masyarakat kan pasti tahu Sarafal Anam karena sering melihat mungkin di pernikahan, tapi belum tahu mungkin secara arti dan sejarah singkatnya juga, mungkin bisa kasih tahu nih kepada para pemirsa ini. Baik, kalau berbicara arti ya, Sarafal Anam itu kan diambil dari bahasa Arab, yang mana artinya kalau kita artikan satu persatu, saraful itu kan artinya mulia, anam adalah manusia. Jadi kalau diartikan dalam aktivitas atau kata kerja itu biasa disebutkan memuliakan manusia. Memuliakan manusia. Tapi manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Jadi sifatnya ya sarafal anam ini pujian. Maknanya itu pujian kepada Rasulullah, sahabat dan keluarga-keluarganya. Seperti itu. Dan kalau ditanya asli rentetan sejarah lah gitu ya, artinya ini memang dari budaya Bengkulu atau emang dari Arab langsung gitu? Kalau berbicara referensi yang digunakan, dia kan menggunakan kitab Maulud Al-Barzanji itu kan, menggunakan kitab Barzanji itu, ya memang kitabnya diambil dari Arab. Dari Arab ya? Yang disusun oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji itu, yang juga merupakan keturunan Rasulullah. Nah, masuk ke Bengkulu itu memang dibawa oleh ulama yang tertulis ya, dalam referensi itu, yang dibawa oleh ulama Banten yang bernama Sultan Juanda ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Ya, orang Bengkulu sering menyebutkannya itu Datuk Syekh Serunting pada abad 17. Iya. Nah, kemudian dari Syekh Serunting diterima oleh masyarakat Lembak yang dinamakan Haji Wajid bin Raub, yang tertulis ya di referensi yang saya baca itu, dan berkembang sampai saat ini, sampai sekarang juga ya gitu. Dan biasanya kan tampilnya itu, kalau Ana sendiri biasa sering mungkin acara nikahan jadi MC juga, itu biasanya di acara pernikahan. Biasanya juga budaya-budaya Sarafal Anam ini biasa tampil di mana aja selain pernikahan? Selain pernikahan biasanya ya paling utama acara Maulid Nabi ya di bulan Rabiul Awal, khususnya di 12 Rabiul Awal. Kemudian ya acara akikah atau pemotongan rambut cemar, penyambutan tamu-tamu agung, misalnya gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Ada juga ngarak pengantin dan acara-acara pemerintahan ataupun formal lah. Iya. Biasanya biasa digunakan. Iya, menjadi salah satu bagian budaya yang mungkin bisa ditampilkan ya. Bisa. Kayak gitu. Berarti secara bisa dapat option di acara formal, bahkan semi formal juga bisa, ya. Kayak gitu Bang ya, entah itu pelantikan, entah itu apa kayak gitu ya. Oke. Nah, arti tadi sudah. Berarti kalau ditanya pengalaman sama Bang Nikman sendiri, pertama kali terjun ke ke dunia seniman ya, seni budaya ini Sarafal Anam kapan? Kalau berbicara pengalaman ya mungkin sudah sejak kecil gitu ya. Tadi Usia berapa tuh Bang?
Paling usia 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun, 5 tahun kan sering dulu diajak nenek. Nenek itu kebetulan sering dulu jadi apa namanya itu yang memimpin apa acara-acara pernikahan tuh, yang memimpin dapur kira-kira kan. Oh iya. Yang ngatur orang masak. Benar. Jadi saya dititip sama nenek waktu itu, ya sering ikut. Jadi kan karena orang tua kerja. Jadi saya melihat yang nenek kerja di dapur kan, masak-masak. Saya namanya lihat, anak kecil gitu. saya lihat di penghujung namanya kan, penghujung ya. Saya lihat ini apa yang sering dimainkan dari pagi sampai berjam-jam gitu kan, dan itu tidak asing lagi terdengar. Kemudian ya beranjak sampai kuliah lah. Memang belum ada niat mau turun, masih sekedar melihat-melihat saja, tapi saya senang. Berarti belum pernah coba sekalipun? Pernah. Oh, pernah. Kecil itu pernah, tapi ya untuk terjun langsung ya paling baru sekitar 8 tahun terakhir lah. Oh iya. Baru saya turun langsung. Terjun langsung Iya. gitu ya. Memang berguru gitu kan. Karena memang dulu untuk seusia remaja untuk belajar itu memang nggak ada waktu itu. Ya memang orang tua semua, jadi kita mau belajar kan sungkan. Nah, itu juga yang yang menjadi ini. Terkadang kan kalau Anas melihat itu kan biasanya yang sudah berumur ya, maksudnya yang sudah berumur maksudnya artinya bapak-bapak yang udah tua gitu kan, yang memainkan, bahkan yang jadi vokalnya juga ini kan gitu kan Bang gitu kan. Nah, sekarang berarti Abang termasuk yang muda dong yang itu kan. Ya, terbilang muda lah. Terbilang muda. Tapi ada yang lebih mudah lagi. Oh, ada yang lebih muda lagi? Di daerah Benteng. Itu Benteng itu mungkin anak-anak usia kelas 2 SD, 3 SD itu sudah hebat-hebat semua. Tuh dari Benteng. Iya. Ada yang lebih muda sebenarnya. Berarti kalau masih SD memang masih kecil lah. Masih kecil, udah ada di situ. Nah, kalau mau apa ya, maksudnya tuh ada tradisi juga nggak Bang kalau misalnya kita mau ikut dalam bagian dari seni budaya Serapal Anam itu gitu. Kalau prosesi masuk gitu ya. Iya, prosesi masuk gitu. Apa ada tradisi juga? Nggak ada sih. Ya tinggal datang, kemudian latihan. Ya kadang administrasi aja. Kalau memang ada administrasinya di klub ya, atau di kelompok itu biasanya bayar administrasi aja. Ada juga yang gratis. Tinggal masuk aja, tinggal apa namanya beli alatnya, redap atau rebana itu tadi. Atau bahkan mungkin latihan pun sudah terjadwal kan Bang? Kalau latihan rutin itu sebenarnya balik-balik ke masing-masing ya. Oh, masing-masing perkumpulan Serapal Anamnya juga. Kalau mau latihan sendiri-sendiri, datang ke rumah guru atau mau bersama-sama itu kesepakatan aja. Kalau yang seminggu sekali itu ya ajang silaturahmi aja sekarang. Iya, saling bertemu juga bertemu satu sama lain gitu. Karena memang apa ya? Apa disebut squad, tim atau apa nih Bang kalau misalnya ngisi? Kalau Regu? Kalau kami di Sekolah Lembak ya itu dikenal dengan klub namanya. Klub namanya. Oh, namanya klub. Tapi kalau di Bengkulu ada grup ya. Grup zikir kan. Iya, Kalau kami identik dengan klub. Satu klub itu rata-rata berapa orang? Satu klub itu sekitar aktif ya sekitar 40 orang. Kalau untuk tampil itu berapa orang Mas standarnya? Kalau biasanya kalau diminta atau dipanggil orang sekitar ya 15 orang. 15 orang. Nah, itu kalau misalnya itu memang sudah standarnya atau misalnya minta kurang nih misalnya dari tuan rumah, ya udah Bang 10 aja. Bisa. Oh, bisa. Itu tidak melanggar budaya kah? Enggak. Oh, enggak ya. Ya paling ya itu tadi asalkan 10 orang ini tadi memang apa namanya untuk vokal dan pukulannya memang udah kompak. Iya. Nanti takutnya 10 orang yang bersuara cuma orang satu. Sulit juga ya. Sulit juga. Jadi memang 10 orang ini memang dipastikan benar-benar kompak itu. Dan menguasai gitu. Nah, kalau pengalaman itu 8 tahun ini berarti 2015. Ya sekitar itu. 2015. Itu pertama kali kenapa memutuskan untuk terjun di sana? Ya waktu itu ya karena ya pertama kita sudah mulai beranjak dewasa gitu kan. Iya. Dan kepedulian saya melihat ya sudah banyak para sepuh-sepuh kami yang sudah senior ya sudah meninggal dunia. Ya perlahan kan hilang satu ya. Jadi ini nanti kalau tidak disambut ya ini akan hilang dengan sendirinya. Generasinya putus berarti Bang ya. Betul. Kayak gitu. Dan itu juga berarti
maksudnya berawal memang dari diri sendiri, Diri nggak ada sendiri. paksaan gitu kan, apa orang tua Ilana ikut gitu karena Ada juga sih orang tua mensupport juga kan. Kalau memang mau belajar harus total katanya. oh iya iya, iya. Jangan setengah-setengah. Dalamin. Kalau orang tua kayak gitu. Ya Iya. tidak, saya putuskan untuk harus konsisten kan. Kalau orang tua pemain Sarapal Anam juga kan? Kebetulan ya nggak begitu bisa ya orang tua. Ya, karena memang beda selera. Oh, udah selera ya ya. Memang orang tua saya nggak begitu ini juga. Jadi memang nggak bisa. Iya, iya. Mungkin tadi dapatnya dari nenek tadi kan, kalau nenek kan mainnya di acara, di Iya, nikahan, sering tapi megang datang-datang. dapur ya. Megang dapur. gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau abang melihat sekarang nih, atau mungkin selama masuk atau pas sebelum masuk juga melihat peluang di budaya Sarapal Anam sendiri seperti apa? Kalau peluang menurut saya sangat tinggi ya, sangat besar bahkan untuk tampil ke tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Karena mungkin masih sedikit atau kayak gimana? Ya karena kalau kita ambil garisnya, ini sangat erat kaitannya dengan apa namanya negara Arab kan, itu ya, negara Timur lah, yang memang berlandaskan dengan tradisi-tradisi Islami. Tradisi Islami. Jadi memang sangat kuat apa namanya potensinya nih untuk berkembang. Iya iya iya. Tapi ditahan dulu Bang gitu kan, kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.